Chapter 13-14. Apa itu? Skywalk Seven Evil Spirits Smoke. Wajahnya akan mengejar kita. Fang Han berbaring di punggung peri bangau, matanya mengintip dari tengah bulu. Dia menyadari bahwa wajah mengerikan yang terbuat dari asap hitam telah mengejar mereka. Mulutnya terbuka, menunjukkan giginya yang rapat. Bahkan dengan angin, tawa iblis suara bisa terdengar. Di langit, arus angin yang kuat akan mampu membubarkan orang, terlebih lagi asap. Namun, asap ini tidak menyebar, seolah-olah itu benar-benar kepala iblis, mengejutkan Fang Han. Meskipun Fang Han memiliki banyak pengetahuan untuk seorang pelayan yang bukan seorang punggawa, dia belum pernah melihat hal yang aneh dan menyeramkan seperti itu, menyebabkan jantungnya bergoyang dan berdetak kencang di tenggorokannya. Skywalk Seven Evil Spirits Smoke adalah sejenis asap beracun yang telah disempurnakan menjadi harta ajaib, Linky. Ini sangat kuat, dan hanya diberikan kepada murid pelataran dalam dari sekolah Yao Shen yang sangat baik. Jika asap ini menelan kita akan dilebur menjadi darah. Asap racun semacam ini hanya dapat ditahan oleh jimat ki sejati hijau pelangi, sekolah Yuhua. Sayangnya, hanya murid pelataran dalam yang paling terkemuka yang dapat memilikinya. 1. Saat peri bangau terbang di antara awan, wajah asap di belakang mereka terus mengejar, dan sekarang berada dalam jarak 100 li dari mereka. Apa itu sekolah Yao Shen? Fang Han mengamati kecepatan kren feri, dan setelah menyadari bahwa kren lebih cepat dari wajah asap, hatinya menjadi tenang, dan mulai mengajukan pertanyaan. Sekolah Yao Shen adalah sekte besar yang mengikuti jalan iblis. Dibandingkan dengan sekolah Yuhua, statusnya hampir sama. Dahulu kala, pendiri mereka, Dewa Iblis, dilatih ke alam ilahi, dan kemudian alam panjang umur. Setelah menembus alam panjang umur, daging dan darahnya berubah, memberinya bentuk manusia, dan menyebabkan kekuatan sucinya menjadi tak terukur. Dia menjadi setara dengan Kaisar Iblis, eksistensi yang disebut Dewa Iblis. Teriak bangau peri. Masih terbang untuk hidup mereka, beberapa tahun ini, jalur iblis, dan jalur abadi tidak memiliki masalah di antara mereka. Berdasarkan logika, seharusnya tidak ada jalan bagi orang-orang Yao Shen School telah muncul di daerah sekitar Gunung Abadi Yuhua. Beberapa hewan, karena tubuh bawaan yang kuat dan kadang-kadang memakan rumput abadi yang ditemukan di tengah pegunungan telah berhasil memperkuat daging mereka ke titik di mana mereka dapat mengembangkan pikiran mereka dan memahami rahasia ilahi. Hewan-hewan ini disebut iblis. Pada akhirnya, daging manusia masih lebih lemah dari daging hewan tertentu. Juga, jumlah iblis yang sangat sedikit dapat menembus alam ilahi, dan memasuki alam panjang umur. Setelah menembus alam panjang umur, mereka dapat dengan bebas mengubah daging mereka, dan menjalani kelahiran kembali darah untuk berubah menjadi manusia. Iblis seperti itu benar-benar memahami rahasia ilahi yang luas, menyebabkan kekuatan sihir mereka menjadi tak terukur. Sekte yang didirikan olehnya akan menjadi setara dengan yang didirikan oleh pemimpin jalan abadi. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menghadapi bahaya. Wajah asap yang mengerikan itu mengeluarkan suara yang tajam, dan tiba-tiba menjadi lebih cepat, terbang dengan marah. Tidak bagus. Kita akan mati. Seperti seorang gadis muda, teriak peri bangau, tubuhnya menggigil. Penglihatan Fang Han menjadi hitam, bau yang sangat busuk menyerang hidungnya dan kemudian memasuki organ tubuhnya. Racun yang sangat kuat menyebabkan dia merasa seperti sedang meleleh. Di depan matanya, wajah asap yang mengerikan muncul, dan menelannya dalam satu gigitan. Saya telah diracuni dan tentang saya akan meleleh menjadi darah. Fang Han hanya memikirkan itu di benaknya. Namun, panas tiba-tiba datang dari perutnya, seolah-olah racun dari Skywalk Seven Evil Spirits Smoke telah merangsang Nine Aperture Golden Pellet. Pellet mulai berputar, aroma harum mulai meresap ke udara, segera menyebabkan asap beracun untuk membubarkan. Setelah itu, dia merasakan peta mata air naga kuning tersembunyi, samar-samar bergerak di pakaiannya, dan mengeluarkan pusaran kuat dengan daya hisap yang besar. Asap hitam itu benar-benar terbungkus dan tiba-tiba menghilang ke dalam peta. Langit menjadi cerah, bau busuk benar-benar hilang. Kren Feri tampaknya telah memulihkan kemampuannya untuk bergerak, tiba-tiba membuka sayapnya dan sekali lagi terbang menuju Gunung Abadi Yuhua.
Apa yang terjadi? Baru saja kami jelas-jelas akan mati. Mengapa Skywolf Seven Evil Spirits Smoke tiba-tiba bubar? Melihat ke depan dan melihat puncak petir ungu terlihat di kejauhan, mereka akhirnya merasa aman. Bahkan Dewa Iblis misterius sekolah Yao Shen takut untuk membantai di depan Gunung Abadi Yuhua. Grand Fairy hanya mengeluarkan suara terkejut, dia juga tidak mengerti mengapa asap itu menyebar begitu menyentuhnya. Hanya Fang Han yang menyadari bahwa itu karena peta mata air naga kuning tersembunyi. Gambar misterius ini, dia masih tidak bisa membedakan efeknya. Namun, dia tidak bisa bertanya kepada Grand Fairy tentang hal itu. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin kita beruntung. Mungkin orang itu mengingat asap karena takut ditemukan oleh Gunung Abadi Yuhua, kata Fang Han bertingkah bodoh. Untungnya, kebijaksanaan Grand Fairy seperti gadis berusia 8-9 tahun, dan sangat mudah ditipu. Omong-omong, kami benar-benar menghindari peluru. Itu sangat berbahaya. Peri Bangau berputar beberapa kali sebelum akhirnya mendarat kembali di tebing puncak petir ungu. Setelah beristirahat dengan Fang Han sebentar, mereka akhirnya tenang. Hari ini melelahkan, Fang Han. Aku harus kembali dan beristirahat. Menggunakan sayapnya untuk menepuk lehernya yang panjang, Grand Fairy menguap panjang, dan mulai mengeluarkan air liur. Itu bagus. Adapun bahaya di luar, tolong beritahu bangau lain untuk tidak terbang menjauh dari Gunung Abadi Yuhua. Fang Han menganggukkan kepalanya dan menyaksikan Grand Fairy pergi dan beristirahat, lalu dia pergi ke kamarnya, dan mengeluarkan peta untuk melihat apakah ada perubahan yang terjadi. Pada saat yang sama, di luar Gunung Abadi Yuhua, di tengah banyak gunung, di tempat Skywolf Seven Evil Spirits Smoke muncul, segumpal asap perlahan melayang turun. Akhirnya, ketujuh kolom itu mengembun menjadi bola dan menyatu menjadi labu hijau tua seukuran kepalan tangan. Dilukis di atas labu hijau tua ini adalah lapisan demi lapisan simbol jimat, semua mengambang di sekitar, seperti susunan terukir 7 serigala langit roh jahat diserap ke dalamnya. Seorang pria muda dengan wajah gelap dan dingin mengenakan pakaian hitam mengambil labu dari tanah. Dia melihat ke langit, burung bangau itu, bagaimana bisa lolos dari Skywolf Seven Evil Spirits Smoke, saya? Apa yang terjadi? Kakak Wang Molin, apa yang kamu lakukan secara diam-diam? Pada saat ini, dari tengah hutan terdengar suara gemeretak diikuti oleh munculnya bayangan hijau giok, datang dari atas, itu tergantung di depan pemuda berpakaian hitam itu. Jin Si Tai, bola ajaib asap serigala. Melihat orang yang mendekat, pemuda berpakaian hitam ini, Wang Molin, dengan cepat menggerakkan tangannya dan membuat awan asap muncul dari labu. Asap itu membentuk bola hijau tua, membungkus dirinya sendiri, dan naik seperti gelembung besar. Pertama, gelembung hijau tua ini membantunya mengapung. Kedua, menyelimutinya, melindunginya. Bayangan hijau giok itu tidak lain adalah murid sejati puncak api giok, Jin Si Tai, orang yang telah mengirim orang untuk bentrok dengan Fang Qingsui. Sepertinya saudara Molin masih belum memasuki alam ilahi. Jika tidak, Anda tidak akan meminjam kekuatan labu 7 roh jahat, dan akan menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk mengapung. Bola ajaib asap serigala dipancarkan dari labu ini tidak buruk, mengelilingi seluruh tubuh dan membuatnya tahan terhadap pedang dan panah, serta pedang terbang. Cukup bagus, kata Jin Si Tai sambil tertawa. Jin Si Tai, Anda telah memanggil saya untuk membantu Anda, mengapa komentar satir? Memasuki alam ilahi hanyalah masalah waktu bagi saya. Saat ini, bahkan jika itu adalah seseorang yang telah memasuki alam ilahi, selama mereka belum berlatih ke tingkat kelima, orang surgawi, dan tidak dapat meletakkan susunan besar, maka saya bersaing dengan mereka dengan mengandalkan labu 7 roh jahat tingkat Baoqi saya, kata Wang Molin dengan dingin. Banyak manfaat yang diberikan kepada Anda oleh ayah Anda mengetahui penatua perbendaharaan pelet sekolah Yuhua, apakah Anda dapat berlatih ke alam ilahi? Menjadi murid sejati. 5 tahun yang lalu, ketika para tetua Yuhua berkumpul dan menyempurnakan beberapa pelet panjang umur Yin Ying, ayahmu meminta salah satu pil dan memberikannya padamu. Jika tidak, kamu akan tetap menjadi murid pelataran dalam. Kamu benar-benar mendapat informasi dengan baik. Oke, tidak ada basa-basi lagi. Aku memanggilmu kali ini karena aku benar-benar membutuhkan bantuanmu.
Labu tujuh roh jahatmu benar-benar Baoki, harta karun. Dengan itu, seseorang dapat menahan Fang pisau guntur listrik ungu Yin King Sui. Api hijau giok yang menutupi tubuh Jin Si Tai berkedip-kedip, pikirannya tidak dapat ditemukan. Apakah kamu yakin bahwa Nine Aperture Golden Pellet dan peta mata air naga kuning tersembunyi ada di tangan Fang King Sui? Jika tidak, maka saya tidak mau mengambil risiko besar dan melawannya. Anda harus tahu, berurusan dengan murid sejati sekolah Yuhua dapat dengan mudah menghasut jalan keabadian, iblis, dan iblis untuk berperang besar. Wang Molin mengkonfirmasi bahwa labu tujuh roh jahatnya masih memancarkan asap hijau tua dan menjaga asap serigala. Bola ajaib membungkus tubuhnya yang kokoh. Seven Evil Spirits Labu adalah Baoki dengan kekuatan besar yang telah dipetik dari Demon Fin dan dibesarkan oleh Demon God dari Yao Shen School, dan memiliki banyak susunan yang diukir di atasnya oleh para ahli dari tingkat kelima, orang surga, dari alam ilahi. Jadi, meskipun Wang Molin bukan praktisi alam ilahi, dengan mengikat darah labu, dia bisa meminjam kekuatannya untuk membunuh orang, terbang, dan melindungi dirinya sendiri. Itu adalah harta yang bisa menyerang dan bertahan, dan benar-benar sesuai dengan namanya Baoki. Baoki, harta, dan bayi berharga semuanya mengandung karakter Bao, dan semuanya benar-benar harta. Tentu saja, Bai Haichen dari sekolah Kunsing melihat meteorit itu mendarat di gunung mata air kuning, dan dengan demikian pergi mencarinya. Setelah menemukannya, dia membuat lubang besar di dalamnya, dan menemukan pelet emas 9 bukaan. Dan peta mata air naga kuning tersembunyi di dalamnya. Pelet emas 9 bukaan dapat membantu Anda memasuki alam ilahi. Adapun peta mata air naga kuning tersembunyi, rumor mengatakan bahwa itu adalah jimat kaisar besar musim semi kuning, dan itu adalah Daoki. Mereka juga menyatakan bahwa itu berisi rahasia besar, dan jika seseorang menerima rahasia itu, mereka dapat menerima mantel kaisar besar musim semi kuning, sehingga menghidupkan kembali sekolah Huang Quan dan menjadi kaisar iblis generasi berikutnya. Informasi tentang Bai Haichen yang menerima dua harta ini mencapai klan Fang. Beberapa bulan sebelumnya, Bai Haichen menghilang di provinsi Longyuan. Tidakkah menurutmu Fang King Sui memiliki dua harta itu? Bagaimana dengan ini? Pertama, kita akan menyelesaikan masalah dengan Fan Ge King Sui. Aku akan memberimu pelet emas 9 bukaan, dan kemudian kita bisa mempelajari peta mata air naga kuning tersembunyi bersama-sama. Kata Jin Si Tai, kamu ingin membunuh Fang King Sui. Jika murid sejati mati, akan sulit bagimu untuk menghindari tanggung jawab, kata Wang Molin dengan ragu. Aku tidak membunuhnya, hanya mengambil tubuh dan pikirannya, menaklukkannya, dan memaksanya untuk dengan patuh menyerahkan semuanya. Dari mulut Jin Si Tai, dia mengungkapkan konspirasinya yang tak ada habisnya. Peri derek murid pengadilan luar untungnya, peta mata air naga kuning tersembunyi, menyelamatkan saya hari ini. Rahasia apa yang dimiliki peta ini? Harta karun sihir tingkat apa itu? Fang Han berbaring di tempat tidurnya, dan mengeluarkan peta, tanpa henti mengamatinya. Gambar itu masih gelap gulita dan tidak jelas, makhluk seperti naga ular masih merangkak ke dalam sungai Huangquan, tidak jelas dan tersembunyi, memberikan perasaan misterius. Namun, selain kemisteriusannya, itu hanyalah lukisan biasa. Sudahlah, mari kita tunggu sampai saya berlatih lebih jauh dan lebih memahami sebelum kembali dan mempelajari gambarnya. Fang Han bersiap untuk memasang kembali peta. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ada satu tempat yang tampaknya berbeda dari sebelumnya. Dalam gambar gelap gulita dan kabur, di tengah senja kuning yang mewarnai sungai Huangquan, tampak ada sesuatu yang berenang. Fang Han buru-buru dan hati-hati memeriksanya, dan menyadari bahwa makhluk yang berenang di sungai Huangquan dalam gambar itu sebenarnya adalah wajah mengerikan yang terbuat dari asap hitam panjang dan berminyak. Itu adalah Skywolf Seven Evil Spirits Smoke, yang telah mengejar dan mencoba membunuhnya sebelumnya. Itu sebenarnya telah disegel di dalam sungai Huangquan gambar itu. Mungkinkah peta mata air naga kuning tersembunyi dapat menyerap harta sihir apapun? Melihatnya berulang-ulang, Fang Han tanpa berkata-kata mengamati wajah yang berenang bebas di sungai Huangquan gambar itu. Gambar ini
Meskipun saya tidak dapat menggunakannya, itu masih dapat melindungi hidup saya. Benar-benar bagus. Mulai sekarang, saya akan selalu menyimpannya pada saya. Menemukan tali, Fang Han mengikat peta di sekitar tubuhnya, memakainya seperti sepotong pakaian dalam. Setelah itu, dia akhirnya tenang dan pergi tidur. Setelah bangun, itu sudah geng ketiga. Langit berkabut, malam sangat sunyi. Di Gunung Abadi Yuhua, di atas puncak petir ungu, juga tidak ada yang bangun. Namun, Fang Han, setelah berlatih ke alam kelima, kekuatan ilahi, menjadi sangat kritis terhadap waktu. Setelah membalikkan tubuhnya dan bangun dari tempat tidur dan mandi, dia berdiri di atas tebing dan melatih pukulan dan tendangan dan melompat dan mendarat sambil menghadap jurang di bawah, tidak terpengaruh sedikit pun. Ini menunjukkan keberaniannya, berlatih di tepi tebing. Melatih dagingnya pada tingkat ketegangan yang begitu tinggi menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kencang dan lebih stabil dari sebelumnya. Awalnya, ketika dia pertama kali berlatih di tebing, dia punya waktu di mana kakinya mati rasa. Namun, setelah menaiki bamau, dia merasa bahwa keberaniannya telah meningkat satu lapis, hatinya lebih dalam dari sebelumnya, seolah-olah telah mendapatkan lapisan keberanian. Karena dia memiliki perasaan seperti ini, dia telah memutuskan bahwa hari ini, dia akan berlatih untuk sebuah terobosan. Di alam fana, setelah berlatih ke tingkat kelima, kekuatan ilahi, seolah-olah seseorang telah mencapai kemacetan. Banyak praktisi, bahkan murid klan, semuanya akan terjebak pada tingkat kekuatan dewa dan tidak dapat melakukan terobosan. Ini karena untuk menerobos ke tingkat berikutnya, seseorang perlu memiliki semacam inspirasi, pencerahan. Level berikutnya, Ki Nafas, Nei penguatan batin, Yong keberanian dewa, Ling pakar spiritual, dan Bian transformasi dewa hanyalah hal-hal yang bisa dirasakan, dan tidak dijelaskan. Mereka yang berhasil menembus level kekuatan dewa memiliki bakat dewa, atau sangat beruntung. Orang dapat mengatakan bahwa menembus tingkat kekuatan dewa berarti seseorang memenuhi syarat untuk mengejar alam ilahi. Jika tidak, seseorang tidak boleh memikirkannya. Hari ini, sepertinya Fang Han telah menyadari. Setelah melatih pukulan sambil berdiri di tepi tebing, dia merasakan napasnya mendidih. Dia dengan cepat berdiri mengambil napas, menahannya, sebelum bernapas masuk dan keluar tanpa henti, seolah-olah sedang mencuci nasi dan sayuran. Ini adalah metode melatih pernapasan yang disebut Taoqi. Bukan berarti nakal, melainkan memiliki arti mencuci beras, membersihkan emas, dan mengikis ombak di pasir. Seseorang akan membersihkan semua udara dari paru-paru mereka kemudian menghirup udara baru. Ini adalah metode tinju 7 bintang yang diberikan kepadanya oleh Bai Haichen. Setiap napas terasa seperti meniup gelembung di tenggorokannya. Paru-parunya terus-menerus menghirup dan menghembuskan napas, mencuci masuk dan keluar, berputar berulang-ulang. Setiap tarikan nafas mengalirkan darahnya, darah tersebut kemudian menekan jantung dan mempengaruhi kekuatan tubuhnya. Tiba-tiba, seluruh tubuh Fang Han merasa ekstasi. Tubuhnya berdiri di tebing yang runtuh, sepertinya angin akan meniupnya, tetapi dia tetap tidak sadar, memasuki tingkat yang baru. Kotoran dalam darahnya sedang dibersihkan dengan setiap napas, gelombang besar mengikis pasir untuk mengungkap emas. Napasnya mencapai tingkat terbesar. Fang Han mengeluarkan tangisan yang bahkan lebih jelas daripada Grand Fairy. Fisik seluruh tubuhnya serta hatinya tampak menjadi lebih kompak, lebih padat, dan lebih kencang dari sebelumnya, pendengarannya juga menjadi lebih jernih. Dia bisa mendengar gerakan rumput karena tikus. Ini adalah tingkat ke-6 dari alam fana, Ki. Seluruh tubuhnya menjadi lebih sensitif, refleksnya lebih gesit, dan jantungnya lebih kencang dan lebih padat. Kotoran dalam darahnya perlahan-lahan disempurnakan, dan dibersihkan. Fang Han merasa seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya, dan seolah-olah dia bisa dengan jelas melihat. Nine Aperture Golden Pellet, di dalam hatinya terus-menerus memancarkan kekuatan obat yang hebat. Pada saat yang sama, dia sedikit mencoba untuk memerintah hatinya. Tiba-tiba, jantungnya sedikit berhenti berdetak, 9 Aperture Golden Pellet, tenggelam lebih dalam ke dalam hatinya, dan tidak lagi memancarkan kekuatannya. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki pelet roh yang tersembunyi di lubuk hatinya. Itu bahkan lebih dalam. Pada saat ini,
Fang Han mendengar sedikit gerakan angin di belakangnya. Dia saat ini sangat sensitif, melihat dan mendengar dengan sangat baik, dan mampu mendengar gerakan rumput sekecil apapun. Berbalik, dia melihat seorang wanita, pakaian putihnya berkibar, tampak seperti putri naga atau peri. Itu adalah Fang Qingsue yang telah menjalani pelatihan tertutup. Kamu berhasil menembus level kekuatan dewa dan memasuki level ke-6, Qi. Bakat Anda sangat bagus, dan mengandung potensi. Di antara murid-murid klan Fang, mereka yang memasuki tingkat ke-6 jarang terjadi. Siapa namamu? Tanya Fang Qingsue sambil menatap Fang Han. Apakah ibu negara tidak mengingatku lagi? Saya pelayan Fang Han. Baru bulan lalu, ibu negara menginstruksikan saya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab membesarkan binatang buas, kata Fang Han buru-buru, jantungnya berdetak kencang. Fang Han, sepertinya saya memiliki firasat tentang siapa Anda. Kamu adalah pelayan yang memakan kantong empedu ular berbisa, kan? Tanya Fang Qingsue setelah merenung beberapa saat. Pernyataan Fang Han tentang memakan kantong empedu ular berbisa adalah kebohongan untuk mengelabui Fang Qingsue. Dia benar-benar telah menerima 9 aperture Golden Pellet. Namun, Fang Qingsue tidak pernah menelitinya tentang masalah ini. Fang Han merasa bahwa selain masalah dengan praktisi alam ilahi, Fang Qingsue tidak dapat mengingat banyak hal lain, karena dia tidak terlalu memikirkan hal-hal umum. Dia tidak lagi peduli dengan urusan fana, dan hanya fokus untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Ini pelayan itu, Fang Han buru-buru menjawab. Ya, tidak buruk, kamu telah mencapai level ke-6. Membiarkanmu membesarkan binatang roh sangat disayangkan. Karena Anda adalah orang dari klan Fang saya dengan kekuatan, Anda harus menerima status koresponden ke level Anda. Saat ini, saya masih memiliki ruang tersisa di antara murid-murid pengadilan luar sekolah Yuhua. Mengapa Anda tidak mengisinya? Kata Fang Qingsue dengan lemah. Berlatihlah di antara para murid pelataran luar. Jika Anda dapat dipromosikan menjadi murid pelataran dalam, mungkin Anda akan diberikan lingki dari klan Fang saya. Setelah mendengar kata-kata itu, Fang Han tidak berani mempercayai telinganya. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia tinggal di puncak petir ungu, dia akan tetap menjadi pelayan kecuali dia berlatih ke alam ilahi. Namun, jika dia menjadi murid pelataran luar sekolah Yuhua, itu akan sangat berubah. Statusnya akan segera meningkat pesat. Hari-hari ini, Fang Han sudah tahu bahwa murid pelataran luar dari sekolah Yuhua semuanya adalah murid Kekaisaran Dali atau murid dari keluarga bangsawan yang lebih kecil. Saat ini, dia memiliki kesempatan untuk berada di level yang sama dengan para murid bangsawan ini, dan memasuki tembok sekolah Yuhua. Statusnya akan meroket. Dia akan melompat 1000 li, dari seorang pelayan menjadi seorang bangsawan. Juga, di dalam sekolah Yuhua, dia akan dapat mempelajari berbagai hal. Fang Han tahu bahwa jika dia mencoba untuk membobol dan menemukan metode pelatihannya sendiri, dia tidak akan bisa berlatih ke alam ilahi. Kemajuannya yang cepat hingga sekarang semua karena kekuatan pelet. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa dia telah naik dari level ke-5 ke level ke-6 dalam sebulan. Jika dia terus berlatih sendiri, itu hanya akan menjadi semakin sulit. Mungkin dia akan bisa berlatih ke tingkat ke-7 dan hanya itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Apakah pelayan memiliki kebajikan dan kemampuan? Tanya Fang Han, gemetar. Anda berhasil melatih ke tingkat ke-6 yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kebajikan dan kemampuan. Di dunia ini, seseorang hanya melihat kekuatan, bukan status. Kekuatan saja yang abadi. Setiap tahun, sekolah Yuhua kami membutuhkan upeti dari Kekaisaran Dali, Kekaisaran Dade, dan Kekaisaran Dasu. Mengumpulkan upeti dari 3 kerajaan besar ini bukan karena status kami sebagai praktisi jalan immortal, tetapi karena kekuatan kami. Baiklah, kemasi semua barang Anda dan bawa tanda tangan saya dan pergi ke area pendaftaran murid pelataran luar. Cepat, jangan sampai aku lupa tentang waktu ini. Fang Qingsue mengangkat satu jari, dan entah dari mana, tanda salju muncul, terbang di atas. Kemudian, di tangannya, dia memadatkan bola petir ungu, yang kemudian diringkas menjadi beberapa karakter di papan tanda salju. Tanda salju mulai bersinar seolah-olah memiliki roh.
Fang Han mengumpulkan segel salju dan membaca karakter petir ungu yang kental. Fang Han, murid pengadilan luar. Rekrut. Sangat sederhana, seperti surat perintah. Seberapa besar otoritas yang dimiliki murid-murid sejati? Mungkin semakin kuat mereka, semakin banyak otoritas yang mereka kendalikan. Pikir Fang Han dalam hatinya saat dia buru-buru menyimpan tanda itu. Pada saat dia menyimpan surat pengantar, Fang Qingsui sudah menghilang tanpa bayangan. Ibu negara, bagaimana dengan pekerjaanku membesarkan binatang roh? Kepada siapa kamu akan memberikannya? Tanya Fang Han buru-buru. Namun, tidak ada jawaban yang datang, karena Fang Qingsui telah kembali ke pelatihan tertutup. Sudahlah, Fang Qingsui tidak peduli tentang masalah apapun dan hanya melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan. Benar-benar lucu. Tablet ada di tanganku, jadi aku masih bisa berkomunikasi dengan Grand Fairy. Ini sangat membantu saya sebagai murid pelataran luar, dan mungkin akan memberi saya status yang lebih tinggi. Kali ini, Ibu Negara telah menunjukkan kepada saya rahmat seperti yang saya terima dari Bai Haichen. Di masa depan, siapa yang akan saya ikuti? Sudahlah, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Aku akan mencari tahu nanti. Fang Han berhenti memikirkan hal-hal rumit. Nah, orang macam apa yang menjadi murid pelataran luar?